siang hari ini. Baik, itu yang kami hormati, kiranya perlu saya sampaikan bahwa acara refleksi PBI DIY biasanya memang diselenggarakan pada malam hari. Jadi kesannya kalau refleksi itu malam. Tapi ini kita agak beda, jadi refleksi di bulan suci Ramadan ya, dengan mengambil tema yang berbeda dari biasanya ya, berbeda dari biasanya. Mengapa itu perlu kami sampaikan? Mudah-mudahan acara semacam ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga kalau tadi kami sempat berbincang dengan Bapak Kabinda, ini temanya kalau nasional sepertinya bukan ini ya. Iya memang. Jadi kalau nasional PBI kemarin itu kita berangkat ke Jakarta ya untuk menghadiri acara pers nasional yang langsung dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi. Itu temanya pers ya, mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Nah, untuk daerah PBI masing-masing daerah itu memang disesuaikan ya, dengan kondisi lingkungan wilayahnya. Jadi ada yang mengambil cuma misalnya soal kekayaan alam bahari itu kalau daerah-daerah yang penuh kekayaan di lautan seperti itu. Kalau di Jogja saya kira banyak sekali tema. Namun kali ini kami mengambil tema seperti yang Bapak Ibu bisa bersani, bagaimana pariwisata itu menyongsong, pariwisata Jogja khususnya menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Tema ini sebenarnya sudah menjadi bahan diskusi saya dengan Pak Danang waktu itu. Kita apa ya temanya? Nah, ternyata coba ini kita lakukan karena memang di Jogja ini potensi wisatanya luar biasa. Namun saya kira bisa pula dikaitkan dengan bagaimana situasi Kamtibmas misalnya, situasi keamanan nasional kaitannya dengan pariwisata bisa dikaitkan dengan itu. Jadi nanti mungkin Pak Kabinda bisa memberikan sambutan sepatah dua patah kata untuk paling tidak lah memberi wacana bagaimana situasi di Jogja ya kaitan dengan tema ini, namun tetap dalam koridor Kamtibmas ya, dan juga bagaimana proteksi ya terhadap paham-paham yang mungkin tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Saya kira itu. Dan yang lain yang bulan tanggal 9 kita ada ziarah ke tokoh-tokoh pers ya. Kemudian kemarin kita ada jalan sehat dan ini refleksi, dan yang akan datang insya Allah kita ada malam refleksi, malam resepsi. Kalau ini kan refleksi, malam resepsi ya. Mantenan ya. Monggo nih Bapak Ibu perso hadir ya, kita merayakan lah seperti itu ya. Kalau kemudian dikatakan kapan sih puncaknya Hari Pers Nasional ini, kadang kita bilangnya kemarin waktu jalan sehat itu puncak, tapi ini puncaknya lagi ya, puncak itu refleksi ini. Jadi refleksi ini bolehlah disebut sebagai puncak, meskipun nanti kita ada acara hiburan tetap setelah insya Allah setelah Ramadan. Saya kira itu, dan saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mempersiapkan sedemikian repotnya ya, karena ini hari berpuasa begitu mungkin agak lelah gitu. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan acara yang cukup sederhana ini bisa berjalan lancar, kemudian insya Allah ada manfaat bagaimana Yogyakarta ya menyongsong Indonesia Emas. Setiap undangan saya bisa sepanjang saya bisa berbagi gitu ya. Apalagi ini udah kawan-kawan PBI. Sekarang ini organisasi tua ini, organisasi sejak mulai zaman kemerdekaan sudah berdiri. Organisasi tua, perannya sangat besar dari dulu dan sekarang dengan segala dinamikanya. Dan ini saya sangat terhormat bisa di sini untuk bisa berbagi dan menyampaikan satu dan beberapa hal ya, terkait dengan perkembangan situasi di tanah air. Kalau melihat tema Hari Pers Nasional ini sekarang, ini kan untuk mengawal kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Ya, saya kira ini memang tema-tema kaitan erat dengan pemilu. Jadi ada bagaimana mengajak pemerintah, mengajak media ini juga sama-sama berperan mengawal ini, karena memang ada peran besar di situ media untuk bisa sama-sama, karena
Kalau media tidak menyuarakan itu, maka ya, masyarakat juga pernah bicara yang lain-lain gitu ya. Nah ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa mengawal itu sama-sama. Dan untuk di Jogja temanya lebih pariwisata. Ya memang saya kebetulan kita semua juga mengikuti pemilu sudah selesai, ya masih proses lah ya. Tapi tahapannya itu semuanya bisa berjalan lancar, aman, dan untuk Jogja memang kita tidak pernah masalahkan itu. Masalah keutuhan bangsa itu sudah banyak gitu. Jadi memang nggak usah digurui lah kalau masalah itu. Itu nggak usah ditemakan, kita sudah pasti kerjakan itu. Gitu. Bagaimana kawan nasional sudah pasti itu kerjakan. Jika tema-tema kayak gitu itu ya mungkin perlu mengingatkan daerah lain gitu ya. Kalau di kita seperti itu. Dan ini terima kasih juga peran media juga sangat besar. Kawan-kawan pers ini mengawal bagaimana pemilu ini bisa berjalan baik, sangat baik sehingga tidak ada gejolak-gejolak apapun di Jogja ini yang memungkinkan masyarakat punya tanda tanya dan itu menimbulkan provokasi. Jadi terima kasih peran-peran kita semua, peran masyarakat juga. Ya memang ya masyarakat ini kan juga mendengarkan atau mendengarkan meditasi lah kira-kira. Ya memang ada ABC, tapi itu jelas. Tapi kalau masyarakat ada kerja. Dan ini ya terima kasih lah rekan-rekan sudah sama-sama. Dan ini meringankan beban saya, karena Bapak Ibu sekalian, saya kan punya tugas juga bagaimana mengawal pemilu ini aman, lancar gitu ya. Dan ini beberapa pekerjaan saya itu sudah diambil oleh kawan-kawan media ini. Terima kasih. Jadi yang harusnya saya mensosialisasikan bagaimana pemilu aman, damai, mengajak ini ya sudah sebagian sudah dikerjakan kawan-kawan dengan penuh kesadaran. Ini terima kasih. Saya sangat terbantu dan saya kira ini juga termasuk aparat TNI Polri sangat terbantu lah dengan kawan-kawan yang saya kira cukup besar di era sekarang. Terutama kita mengawal pemilu ini, transisi nasional kan, pemilu nasional kan kira-kira pemilu lah. Transisi yang legal itu adalah pemilu dan ini sudah kita lakukan dengan baik. Jadi terima kasih. Dan kita juga perlu kerja ke depan terus menjaga ini. Ya masyarakat itu masih percaya pada media ini. Nah, kalau kita dipercaya ini harus benar gitu jalan tugas ini. Ya sejauh ini dan memang perkembangan di media ini kan cukup luar biasa ini. Tadi saya ceritakan memang media sosial, kemudian ya jurnalis ini tidak semata-mata didominasi oleh yang mainstream saja, karena memang juga banyak yang tanpa izin itu dia bisa langsung bisa ditayang juga gitu. Dan kalau masyarakat itu ya mau ikut aja itu. Nah ini memang perlu peran kita. Jadi memang ya ini tantangan kita ke depan. Bagaimana? Apapun itu kan dia mitra kita juga. Yaitu kalau saya menganggap itu bukan pesaing, tapi sebagai ya partner gitu ya. Supaya kita macam maju juga bisa lebih baik gitu. Karena mereka bisa manuvernya luar biasa cepat. Itu yang tidak punya SIM itu berani pak nekat-nekat itu. Yang punya SIM kan takut-takut karena tahu aturan pak. Kalau tahu aturan ini perbodohan. Yang punya SIM coba anak-anak terobos aja itu, tenang aja. Baca-baca motor kan tidak jelas SIM-nya apa itu berani dia perbodohan masuk. Tapi yang punya SIM benar-benar takut itu. Nah tapi ini perlu diedukasi ya. Itu nyata real. Memang dalam kehidupan itu ya seperti itu gitu ya. Nah saya kira ya media itu juga itu. Cuma kan ada yang memang karena basis kita kan bukan dari elektronik tadinya kan. Jadi ada yang memang awal orangnya startnya dari elektronik. Nah ini harus dianggap sebagai mitra-mitra kita itu kontrol pak seperti ini. Karena ini bagian dari masyarakat apa ini disalahgunakan juga seperti ini. Nah di era ini apalagi kalau dengan tema pariwisata saya kira ini cocok, saya setuju. Dan terima kasih ini memang kita sama-sama di era ini kan kita perlu mengembangkan jurnalisme yang memang bisa mendukung ini, yang bisa menciptakan iklim kondusif terhadap pariwisata. Yang bisa salah satu ya kita yang di media ini bisa membuat orang bagaimana, karena di Jogja ini kan sangat sensitif dengan pemberitaan ya, media-media ini memang harus betul-betul satu visi untuk bisa menjadikan pariwisata yang menyongsong Indonesia Mas 2024. Dan ini bukan cuma hanya dikerjakan oleh pegiat wisata saja, tapi memang harus disuarakan di media-media ini. Dan ini saya kira sudah dijalankan cukup baik lah oleh kawan-kawan ini. Karena Jogja sudah terbiasa dengan situasi ini dengan tema-tema wisata itu saya kira juga cukup bagus. Dan salah satu kenapa wisata di Jogja menjadi berkembang ini kan karena ada peran dari kawan-kawan yang di situ yang cukup bagus. Nah di era ini memang kita harus kembangkan kemampuan itu, kemudian juga dengan media itu bertanggung jawab. Nah ini ya, intinya kita tanggung jawab. Dan saya yakin kalau untuk PWI ya, kalau nggak tanggung jawab kan gampang, yang jewer ada gitu. Dan kalau yang nggak siapa jewer itu kan? Dia sendiri juga nggak mau itu kan, itu bahaya.
saya juga, kawan saya juga banyak Pak, di media-media itu, karena pekerjaan saya ya berhubungan dengan banyak kawan-kawan di media-media yang seperti itu juga, karena itu juga bagian ada beberapa pesan-pesan kami yang kami titipkan kepada mereka. Tapi memang mengontrol itu lebih mudah lewat organisasi yang memang resmi seperti ini.